Oke, selamat malam. Selamat malam sahabat Joy. Ini tim Joy dan kita ini explore ya. Oke, saya buka dulu sahabat Joy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, rahayu. Kali ini tim Joy ngevlog ya, jadi mungkin tidak kelihatan wajah saya. Kita hanya pengen menganalisa atau mengeksplorasi daerah sini. Pemandangannya bagus kan? Pemandangannya bagus kan? Mana? Di bawah sana ini ya perumahan warga, tapi jauh sana ya. Iya. Assalamualaikum. Misi. Di belakangnya ada lahan kosong, mungkin untuk olahraga ya. Tempat pembelian sapi. Oh, penyembelihan sapi. Nah, ini pembuatan lapangannya ada ceritanya Mas. Gimana? Suatu sekitar 1 tahun atau 2 tahun yang lalu ya, itu siswa sini SMP itu ada yang kesurupan massal. Itu hampir serentak ya, berserentak di sini di Desa Mangunarjo, terus di mana lagi itu juga ada. Tapi kalau khusus yang di sini di SMP sini itu menurut pengakuan yang merasuki si siswa-siswa itu, sebagian ada yang rumahnya di sini. Yang merasuki itu? Ya, mengaku bahwa dia rumahnya di sini, di lapangan ini. Dan ketika kita membuat lapangan ini kan swadaya, masyarakat lingkungan pemuda dan juga dari pihak SMP kan, dia mengaku bahwa rumahnya itu dirusak. Setelah ditanya lah, rumahmu mana kok dirusak? Katanya rumahnya di sini. Oke sahabat Joy, pengakuan dan penjelasan dari Kang Bejo. Memang Kang Bejo ini rumahnya di dekat sini ya, jadi warga asli sini, lingkungan Ketro Kang ya, lingkungan Ketro, desanya Petung Sinarang. Nah ini memang di daerah ini dulunya salah satu hunian dari entitas lainnya, semacam rumah makhluk halus lah. Nah itu salah satu entitas yang merasuki beberapa siswa yang ada di sini, jadi semacam kesurupan massal. Nah, ini satu leteng saya lulusan tahun 2004. Saya lulusan 2004 dari SMP ini. Ketika itu ada satu kejadian, itu teman saya satu kelas, itu 1 orang laki-laki, itu dari jam istirahat sampai hampir jam pulang, itu izin ke belakang, terus toiletnya juga ini. Toiletnya ini, dia mau kencing di sini, dari habis istirahat itu satu kelas itu nggak nyadar kalau dia itu masih ke belakang mau kencing. Belum keluar, sudah keluar ke sini, enggak balik lagi. Tapi sampai hampir jam pelajaran selesai itu dia enggak balik, satu kelas itu enggak ada yang tahu, enggak sadar kalau dia itu belum balik. Akhirnya itu saya sendiri yang ada inisiatif. Bu, izin saya mau ke belakang. Mau ngapain? Itu Bu Guru Bahasa Indonesia, saya ingat. Mau ngapain ke belakang? Mau nengok teman saya yang tadi ke belakang. Izin ke belakang. Setelah saya nyampe sini, dia tidur di sini. Tidur terlentang di sini, di dekat ini, pagar ini kan. Depan pagarnya masih ini Kang ya? Iya, sudah ini. Masih ini pagarnya. Dia tiduran di sini. Saya kira dia pingsan atau memang sengaja tidur atau jatuh. Saya bingung. Sehabis saya bangunkan, saya pegang kakinya, namanya Ji gitu aja. Ji, tangi Ji. Saya bilang gitu kan. Dia bangun itu posisi itu udah kerasukan dia. Udah kerasukan. Jadi dia bangun, matanya merah, dia melotot ke saya. Itu di sini tempatnya posisi saya sendiri.
Dan dia seolah-olah mau menyerang. Akhirnya saya lari ke kelas yang tadi kosong tadi, sebelah sini sendiri. Itu ada pas dulu masih dipakai kan. Ada guru laki-laki. Itu saya minta tolong Pak Guru itu satu kelas ke sini semua. Itu megangin anak satu itu ndak ada yang mampu. Semuanya kalah. Kalah ya? Padahal kaki tangan dipegang, tapi semuanya kalah. Ini yang Kang ceritain datang nih. Ini. Ya datang wanginya kayak mawar. Wangi. Ada yang bau wangi kayak mawar nggak? Ya, tapi aku tadi Enggak ya? sempat dengar senandung. Ini bau mawar. Jadi datang sing dibilang Kang Bejo ini datang. Baunya mawar. Ini di sini sekitaran sini lah. Ya. Hanya 2 detik aja tadi bau mawar. Ya itulah ceritanya seperti itu. Tapi itu lama. Jadi Tahun berapa Kang? 2004. 2004 ya. 2004. Itu kejadian kalau tidak salah kejadian janggal pertama kali di sini. Ini dibangun pertama kali lulusan tahun 2000. Jadi selama 4 tahun dari tahun 2000 sampai 2004 kejadian yang aneh itu baru pertama kali itu di letting saya di 2000 tahun ajaran 2003-2004. Waktu itu Kang Bejo ini kelas berapa Kang? Kelas 1. Kelas 1. Enggak kelas 1 sih. Berarti enggak 2004. Saya kan lulusnya 2004. Oh, lulus 2004. Lulus 2004. Saya kelas 1. Oh, ya paham. Berarti kelas 1 SMP. Kelas 1-nya berarti mundur 3 tahun berarti 2001 2002 sekitar ini. Sekitar 2001. Saya lulusan ketiga. Dari SMP ini dibangun, lulusan ketiga tahun ajaran 2000-2001, 2001-2002, 2003-2004 saya. Berarti Kang Bejo termasuk muda nih ya? Masih muda. Nah, ceritanya seperti itu. Sini. Oke, ini penjelasan dari Kang Bejo ya. Soal ini ya, soal temennya yang kesurupan. Jadi izinnya dia kencing, mau ke toilet, tapi ternyata tiduran di sini. Setelah disamperin hampir pelajaran usai, ternyata sudah kesurupan. Nah, ini salah satu ceritanya sahabat Joy ya. Itu lama. Dia itu kesurupan tuh lama banget ya. Siang padahal itu ya. Siang. Dan tokoh-tokoh spiritual di lingkungan sini, waktu itu tuh saya masih anak SMP ya. Tokoh-tokoh spiritual sini lama sekali itu. Tidak bisa ngeluarin itu ya. Iya. Sampai dia pulang, kan rumahnya jauh dari sini. Beda desa, dia di Mangunarjo, desa Mangunarjo, tapi lebih dekat ke sini sekolahnya daripada ke Mangunarjonya. Ya. Dia sekolah ke sini, dia pulang itu katanya dia setelah dia besoknya kembali sekolah, saya tanya, nggak ingat. Dia tuh nggak ingat. Ingat tuh sudah dekat rumahnya dia. Itu ada jalannya kan masih jalan batu. Yeah. Nah, motornya yang buat bonceng dia itu masuk dalam lubang, celak. Baru ingat ya. Dia baru bertanya, kenapa kok saya pulang? Jadi selama di sini katanya dia menurut orang-orang di sini dia sudah normal, ternyata dia belum ingat apa-apa. Jadi di sini kan dia ditanya, namamu siapa? Ini. Kamu kelas berapa? Ini. Tapi belum sadar sebenarnya. Iya, tapi dia belum ingat itu semua. Tapi sebenarnya dia sudah ingat namanya, ingat rumahnya, ingat bapaknya siapa, ibunya siapa, ingat semuanya. Tapi setelah dibawa ke sekolah, oke lah, wis sadar, kamu pulang. Kayak gitu. Setelah pulang diantar Pak Guru. Itu belum sadar. Sadarnya sudah sampai rumah. Itu dia cerita setelah kembali. Pengalaman sangat menarik ya sebetulnya. Iya. Tempatnya, lokasinya juga di sini. Dan pertama kali ngadepin orang seperti itu. Baru pertama kali melihat orang kesurupan seperti itu. Kang Agus, mungkin dapat apa Kang? Komunikasi mungkin apa gimana? Enggak, tadi ada gambaran di sana ada makhluk hitam. Bentuknya gimana Kang? Hitam. Duduk dia di sana. Jongkok Ya. Di sini, di daerah sini nih. Ini ya sahabat Joy, di sini tadi Kang Agus melihat gambaran bahwa di situ ada hitam kayak sosok manusia ya? Apa bukan? Bukan. Kayak apa, Kang? Besar Kang. Besar. Iya besar kan ya. Jongkok. Lumayan jongkok. Lumayan besar dan jongkok. Ini kamera ngeblur terus ya? Ngeblur terus nih kamera.
Ya sahabat Joy, saya tak mencoba juga ya, mencoba pakai teknik psikometri saya. Semoga bisa mengungkap ya yang di sini kalau diizinkan atas izin Tuhan. Ini dibangun tahun 2000 berapa, Mas? Bangunnya mulai 97. Bangun 97 ya? Ya, 97 3 tahun. 3 tahun ya. Dulunya gundukan itu, Mas. Gundukan dibongkar itu. Iya. Gundukan ya? Iya. Dulu ya bukan kayak gini. Tuh sahabat saya. Jadi ini dulu kayak perbukitan, ada pohon-pohonnya juga. Nah, ini yang saya lihat ini memang dulu dibongkar, sengaja dibongkar untuk itu ya. Karena memang tanah ini kan tanah pemerintah desa ya. Kebetulan tanah pemerintah desa dan digunakan untuk ini, untuk sarana pendidikan dan pembangunannya daerah sini ini ya Kang ya, dibantu oleh warga setempat ya. Dibantu oleh warga setempat. Memang tempat ini yang saya lihat dulu memang ada pohonnya. Cuman nggak tahu ya, mungkin udah nggak ada ya. Di area sini ada pohonnya. Dan pohonnya agak berbeda daripada yang lain, bukan jati dan bukan pohon sejenisnya ini, berbeda. Dan itu ikut terbongkar, yang aku lihat ikut terbongkar. Dan ini yang bikin entitas yang ada di sini jadi marah. Lalu setelah ini sampai ini jadi banyak gangguan dari entitas tersebut. Memang entitasnya sudah tidak di sini, tapi masih sering sini mengganggu. Jadi istilahnya karena rumahnya dibongkar, otomatis dia akan berpindah. Nah, mungkin seperti itu. Ada juga di sana, Mas, tempat tampungan air. Itu bekas makam. Yang di tampungan air depan ya? Yang depan, yang sana tadi yang kita jalan lewat masuk ke sini. Itu dulu makam. Ada makamnya. Cuman nggak banyak ya? Satu. Ya betul. Bajang itu anak kecil yang meninggal itu. Nah jadi ini sahabat Joy ya, di pintu masuk ketika kami datang tadi itu ada kayak toren ya. Tempat air ya? Ya, tempat air yang cor. Yang cor ya? Ya. Nah, itu semacam itu, dan di situ dulu memang ada makamnya, makam bajang. Makam bajang tuh jadi makam semacam anak kecil atau janin. Yang ini sengaja dimakamkan itu namanya makam bajang. Kang Rio, gimana? Dapat energi apa, Kang? Enggak. Tadi yang sama Kang Agus itu tadi. Cuman itu yang entitas besar tadi ya, hitam. Udah itu aja. Tadi ada yang dari atas itu coba mau ada yang komunikasi. Oke sahabat Joy, penelusuran kita kali ini sampai di sini. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Oke, lanjut kan. Aku nggak tunggu dulu. Oke sahabat Joy, kita lanjut perjalanannya ke tempat berikutnya. Atau nanti kita gaca-gaca dulu, ngobrol dulu. Oke, monggo.